Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan membedah sebuah kasus yang sangat menarik, PT Solusi Bangun Indonesia dengan kode saham SMCB. Nah, perusahaan ini lagi ada di tengah pasar yang bisa dibilang cukup menantang. Tugas kita sebagai investor cerdas adalah melihat lebih dalam, mencari tahu apakah di tengah kesulitan ini justru ada peluang tersembunyi, sebuah permata yang belum dilihat banyak orang. Ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari gambaran besarnya, yaitu tantangan di industrinya. Lalu kita zoom in ke SMCB dan melihat ada paradoks apa di kinerjanya. Setelah itu, kita akan jadi detektif, membongkar rahasia di balik angka-angkanya, baru kita hitung valuasinya. Terakhir, kita lihat apa pendorongnya ke depan dan coba bangun tesis investasi kita sendiri. Oke, setiap analisis yang bagus itu selalu dimulai dari konteks. Jadi, langkah pertama yang paling fundamental adalah memahami dulu medan perangnya. Seperti apa sih lingkungan tempat SMCB ini beroperasi? Karena tanpa paham ini, semua angka keuangan yang nanti kita lihat, ya nggak akan ada artinya. Kita sering banget kan dengar berita, industri semen lagi lesu, prospeknya suram. Tapi sebagai investor, kita nggak bisa berhenti di situ. Kita harus bertanya lebih dalam. Lesu itu maksudnya apa secara spesifik? Apa sih masalah utamanya? Kenapa ini bisa terjadi? Dan ini bukan cuma omong kosong. Datanya jelas banget dari Asosiasi Semen Indonesia atau ASPRSI. Isu utamanya itu kelebihan pasokan, alias oversupply. Pabriknya banyak, tapi permintaannya nggak sekencang itu. Ditambah lagi, daya beli masyarakat lagi melemah. Jadi ini adalah angin sakal yang kuat yang harus dihadapi oleh semua pemain di industri ini, nggak terkecuali SMCB. Nah, dengan latar belakang industri yang kelihatan suram tadi, disinilah letak menariknya. Kinerja SMCB di tahun 2025 justru menampilkan sebuah paradoks. Ada sinyal-sinyal yang seolah-olah bertentangan. Mari kita bedah lebih dalam. Kalau kita lihat laporan setahun penuhnya, sekilas ceritanya kelihatan negatif. Pendapatan turun, laba bersihnya juga ikut turun. Sampai sini kelihatannya wajar ya, sesuai dengan kondisi industrinya. Nah, ini dia pelajaran penting buat kita. Jangan pernah berhenti di judul berita atau kesimpulan awal. Disinilah investor yang cermat bisa menemukan peluang yang nggak dilihat orang lain. Mari kita gali lebih dalam cerita di sepanjang tahun ini. Karena, coba lihat ini. Dalam sebuah plot twist yang mengejutkan, di tengah semua tantangan industri tadi, perusahaan ini justru melaporkan lonjakan laba bersih sebesar 63% di paruh pertama tahun itu. Wow kan? Jadi, bingung kan? Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang awalnya labanya meroket 63%, tapi pas tutup buku akhir tahun malah jadi minus 11,5%. Nah, inilah paradoks yang perlu kita pecahkan untuk mengerti perusahaan ini. Jawabannya ternyata tidak terletak pada berapa banyak semen yang mereka jual, tapi pada bagaimana cara mereka menjalankan dapur mereka. Jawabannya ada di efisiensi. Manajemennya sendiri sudah memberikan kita petunjuk. Kuncinya ada di kalimat ini, efisiensi operasional dan pengelolaan biaya secara disiplin. Ini bukan cuma jargon korporat loh, ini adalah strategi inti yang mereka eksekusi dengan sangat baik. Dan lihatlah grafik ini. Ini bukti nyata dari strategi mereka. Di paruh pertama tahun itu, ya pendapatan mereka memang turun 8,3%. Tapi lihat beban pokok penjualannya. Turun lebih dalam lagi, sampai hampir 12%. Mereka berhasil menekan biaya lebih cepat daripada penurunan pendapatan. Inilah yang namanya keunggulan operasional. Dan efisiensi ini bukan kebetulan atau sulap. Mereka benar-benar memangkas biaya di pos-pos paling krusial. Biaya bahan baku dipangkas sampai 35%. Biaya gaji ditekan lebih dari 37%. Angka-angka ini menunjukkan sebuah kontrol biaya yang luar biasa ketat dan manajemen yang sangat disiplin. Oke, sampai sini kita tahu perusahaannya efisien, manajemennya jago. Pertanyaan berikutnya, dan ini yang paling penting buat kita sebagai investor, terus berapa sih nilai wajar dari perusahaan seefisien ini? Di satu sisi, kita punya harga Rp775. Inilah angka yang tertera di layar monitor, harga yang disepakati oleh pasar saat ini untuk satu lembar saham SMCB. Tapi di sisi lain, kita punya apa yang disebut nilai. Angka ini Rp1.443 adalah nilai buku per sahamnya. Anggap saja ini nilai bersih aset perusahaan. Kalau hari ini perusahaan ini dijual semua asetnya, terus dipakai buat bayar semua utangnya, sisanya kalau dibagi per lembar saham ya nilainya segini. Ini nilai intrinsiknya di atas kertas. Sekarang coba deh kita bandingkan keduanya.
Anda membayar Rp775 untuk sesuatu yang secara akuntansi bernilai 1.443. Artinya, pasar sedang memberikan diskon hampir 50%. Nah, inilah yang disebut margin of safety. Inilah kesenjangan antara harga dan nilai yang selalu dicari oleh para value investor. Diskon ini kelihatan makin jelas kalau kita bandingkan dengan perusahaan semen lainnya. Lihat metrik price to book-nya, cuma 0,54 kali, sementara rata-rata sektornya 1,21 kali. Jauh lebih murah. Belum lagi kalau kita lihat dari EV per EBITDA-nya. Dan sebagai bonus, imbal hasil dividennya 2 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata. Jelas sekali, saham ini sedang diobral oleh pasar. Dan kalau kita coba melihat lebih jauh ke depan, menggunakan metode discounted cash flow, yaitu memproyeksikan potensi arus kas perusahaan di masa depan, potensinya terlihat lebih besar lagi. Beberapa analis memperkirakan nilai wajarnya bisa ada di angka ini, lebih dari 4 kali lipat harga pasarnya saat ini. Oke, kita udah tahu sahamnya murah, tapi saham murah bisa saja tetap murah selamanya kalau tidak ada pemicunya. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa membuat pasar sadar dan mengevaluasi ulang saham ini sehingga harganya mendekati nilainya? Apa katalisnya? Untungnya, SMCB punya 3 pendorong potensial di depan mata. Pertama, ada fasilitas ekspor baru yang siap beroperasi menargetkan pasar Amerika Serikat. Kedua, ada potensi lonjakan permintaan dari program perumahan pemerintah yang baru. Dan ketiga, mereka juga mulai merambah ke lini bisnis baru yang margin keuntungannya lebih tebal. Baik, kita sudah mengumpulkan semua potongan puzzle-nya. Kita sudah lihat industrinya, kinerjanya, efisiensinya, valuasinya, sampai katalisnya. Sekarang adalah bagian terpenting. Bagaimana kita merangkai ini semua menjadi sebuah tesis investasi yang koheren. Coba kita rangkum perjalanannya. Kita mulai dari industri yang penuh tantangan. Lalu kita menemukan paradoks kinerja yang aneh, yang ternyata kuncinya ada di efisiensi operasional yang luar biasa. Penemuan ini membawa kita pada diskon valuasi yang sangat dalam, dan terakhir kita melihat ada beberapa katalis yang bisa membuka nilai itu. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal kita. Pada akhirnya, inilah intinya. Pasar saat ini mungkin hanya fokus pada penurunan siklus di industri semen. Tapi, seorang investor yang bijak akan mencari lebih dalam, mencari fondasi yang kuat di bawah permukaan. Jadi pertanyaannya bukan hanya apa yang Anda lihat di SMCB, tapi yang lebih penting adalah apakah Anda memiliki kesabaran dan keyakinan untuk menunggu sampai pasar akhirnya melihat hal yang sama dengan yang Anda lihat.